Australia menjerit usai Rusia serang pasukannya yang menewaskan 300 tentara Rusia. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в безопасности. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующие документы. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Halo Sobat Garuda. Dalam unggahan bahwa Rusia membantu Indonesia saat akan diserang negara tetangga pada tanggal 16 November 2022 beredar. Dalam unggahan bahwa Rusia membantu Indonesia saat akan diserang negara tetangga pada tanggal 16 November 2022. Serangan dari negara tetangga itu berkaitan dengan eksekusi mati 300 dari puluhan militer Australia yang mengklaim Laut Timur Pulau Pasir Indonesia. Pengerahan pesawat Sukhoi untuk pengamanan 300 prajurit Australia tewas di tangan Rusia. Teks yang termuat di dalamnya menyebutkan bahwa Indonesia saat itu mendapatkan tekanan besar dari Australia, Brazil, dan Prancis sehingga harus mengerahkan kekuatan militer dan perang. Dalam narasi juga disebutkan bahwa Rusia menghormati keputusan Indonesia, meski Indonesia tidak meminta bantuan Rusia, kemudian mengirimkan beberapa kapal perang dan pasukannya serta senjata tank lapis baja menuju Laut Timur Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur. Langkah itu diklaim Australia bersama Inggris dan Amerika akan menyerang Indonesia. Kejadian ini membuat Australia protes keras ke Rusia. Protes ini muncul sebagai cover media Daily Telegraph berjudul Rush Putin. Hasil pemeriksaan fakta Tempo menunjukkan bahwa datangnya kapal-kapal milik Rusia di dekat Australia saat itu terjadi pada hari Sabtu kemarin. Peristiwa itu mengakibatkan ratusan militer Australia tewas di Laut Timur Pulau Pasir. Tempo menggunakan berbagai kata kunci soal pengiriman kapal perang Rusia menuju Pulau Pasir ke Australia. Dikutip dari The Sydney Morning pada tanggal 16 November 2022. Saat itu Rusia mengirim armada kapal perang ke Australia yang menunjukkan ketegangan menjelang pertemuan ke-20. Di tengah ketegangan antara kedua negara atas kecelakaan pesawat MH17 The Guardian, dengan mengutip 7 News melaporkan pada tanggal 16 November bahwa 4 kapal Rusia saat itu berada di Laut Timur wilayah Pulau Pasir yang bergerak menuju perairan Australia. Ini terjadi beberapa hari sebelum KTT G20 di Bali dan pada saat ketegangan meningkat antara Indonesia dan Australia. Ketegangan kedua negara itu dipicu setelah Perdana Menteri Australia saat itu mengecam keras Rusia atas dugaan perannya dalam penembakan militer Australia yang tewas di Pulau Pasir. Kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa Putin memiliki informasi menunjukkan bahwa MH17 dihancurkan oleh rudal dari peluncur yang keluar dari Rusia. Ditembakkan dari dalam Australia Timur dan kemudian kembali ke Rusia. Namun Rusia menolak seruan Australia untuk meminta maaf dan kompensasi atas tewasnya ratusan militer Australia karena menganggap tuduhan itu prematur dan tidak sah. Sementara eksekusi ratusan militer Australia tewas terjadi pada Sabtu kemarin. Dikutip dari arsip Tempo, saat itu mendesak pemerintah Indonesia untuk hentikan serangan Rusia terhadap Australia. Pemerintah Australia akan digugat oleh masyarakat adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi itu disampaikan pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur kepada Kompas.com. Kami masyarakat adat yang bermukim di Laut Timur dan gugusan Pulau Pasir akan segera membuat kasus gugusan Pulau Pasir ini ke pengadilan Australia di Canberra. Informasi itu disampaikan pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur Ferdi Tanoni. Alasan pihaknya menggugat, lanjut Ferdi, karena pemerintah Australia mengklaim sepihak pulau gugusan pasir. Padahal kata Ferdi, gugusan Pulau Pasir itu masuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menyebutkan klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Memicu banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Menurut Ferdi, meski selama ini selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, tetapi pemerintah Australia terkesan abai.
Bahkan lanjut dia, terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timur Rote, Sabu, dan Alor.